Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 656-660. Selamat bersantai. Bab 656. Pada saat ini, kekuatan dan metode Zhao Feng telah memenangkan rasa hormat dan terima kasih semua orang. Jika tidak ada Zhao Feng, mereka tidak akan bisa memasuki kerajaan Putri Duyung dan mendapatkan begitu banyak hadiah. Ayo pergi. Zhao Feng membuat putri-putri Duyung memimpin di depan. Setelah kembali ke lantai pertama istana Divine Mermaid, Zhao Feng memeriksa dirinya sendiri, dan dia melihat bahwa itu kultivasi miliknya telah mencapai puncak Small Origin Core Realm. Dia hampir berada di peringkat Lord Sovereign, yang terutama karena efek Immortal Springs Wine dan Sang Raja. Kultivasi Jiang Fan juga meningkat, dan dia hampir berada di puncak Small Origin Core Realm. Manusia, a magnificent power kental dekat pintu masuk istana Divine Mermaid. Semua orang selain Zhao Feng, Chen Yilin, dan Jiang Fan merasa seolah-olah mereka telah dibatasi, dan mereka tidak dapat bergerak. Mermaid King, saya tidak akan mengambil putri Anda, tetapi Anda harus memastikan keselamatan kami sebelum kami keluar dari wilayah kerajaan Putri Duyung. Petik 1. Zhao Feng berkata sambil memerintahkan Putri Duyung untuk tinggal di dekat istana Divine Mermaid. Menguasai, mata Putri Duyung dipenuhi dengan cinta dan keengganan. Ini bukan lagi hanya efek dari Dark Heart Cell, tetapi sejenis cinta. Wanita selalu mengagumi para ahli, dan ini terutama untuk Putri Duyung. Tuan Bapak, tolong biarkan saya pergi bersama guru. Putri Duyung memohon. Tidak ada laki-laki di kerajaan Putri Duyung yang menarik perhatiannya. Kamu, The Mermaid King melayang di atas istana Divine, dan dia sangat marah. Dia memelototi Zhao Feng dengan ekspresi kompleks dan tak berdaya. Manusia ini telah memperbudak Putri Duyung di tubuh dan jantung. Pada saat ini, bahkan jika Zhao Feng membubarkan segel jantung kegelapan, itu mungkin tidak dapat menghapus cinta Putri Duyung. Sayangnya, dia manusia. Raja Putri Duyung sangat mengagumi bakat, kekuatan, dan kemampuan Zhao Feng. Zhao Feng memandang Putri Duyung dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawamu. Aku akan melarutkan segel jantung kegelapan ketika aku meninggalkan Purple Smoke Lake. Petik 1. Mengapa? Putri Duyung sangat sedih, dalam hal penampilan, saya tidak berada di bawah keindahan manusia yang tak tertandingi. Bakat jiwa saya melengkapi Anda, dan setelah Putri Duyung menjadi raja, mereka dapat membuat tubuh manusia. Petik 1. Saya sudah punya istri. Petik 1. Zhao Feng berkata sebelum pergi dengan Chen Yilin dan teman. Mendengar itu, hati Putri Duyung bergetar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Zhao Feng yang sudah memiliki seorang istri. Feier, petik 1. Raja Putri Duyung menghela nafas sambil meletakkan tangannya di pundak putrinya. Setelah saya menerobos teknik penghalang jiwa, saya akan menangkap bocah itu dan menjadikannya mainan Anda. Petik 1. Raja Putri Duyung mencibir dingin. Putri Duyung semua khusus dalam jiwa, terutama Mermaids Kekaisaran. Selanjutnya, Raja Putri Duyung adalah Dewa Realm Void. Namun, ketika Sense Divine memasuki hati putrinya, ekspresinya berubah secara dramatis. Bahkan dia, Realm Void Dewa, tidak bisa melakukan apa-apa tentang Dark Heart Cell yang Zhao Feng telah mengatur tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha. The Dark Heart Cell berasal dari buku panduan rahasia mata kegelapan Kaisar Kematian. Kings normal hanya bisa melihatnya. Di permukaan danau, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tentara Zhao Feng di sekitar tepi kerajaan Putri Duyung mulai berkumpul. Monster air tentakel, buaya purba, monster kuat satu demi satu didorong ke depan. Chen Yilin dan teman berdiri di belakang binatang-binatang ini, dan setiap binatang lain yang melihat mereka pindah. Zhao Feng dan Chen Yilin hiklan keduanya membentuk niat raja setengah langkah, yang sudah cukup untuk menakuti sebagian besar binatang. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menatap ke kejauhan. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi pemuda yang hangat berdiri di permukaan berubah sedikit. Ketika tentara Zhao Feng mendekati, kekuatan Zhao Feng dan grup dari Mystic True Secret Clan telah sangat meningkat, dan salah satunya bahkan seseorang dengan garis darah dari Ten Thousand Ancient Raches. Petik 1. Ekspresi Wen Luoan mulai menjadi sedikit serius. Dia awalnya berpikir bahwa itu, bahkan jika Zhao Feng dan teman-temannya dapat meninggalkan kerajaan Putri Duyung, mereka akan memiliki banyak korban dan menjadi lebih lemah. Namun, sebaliknya, kekuatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya.
Selain itu, rasa Divine Raja Putri Duyung juga memindai melalui udara. Jika saya ingin membunuh Zhao Feng, saya harus menghadapi seluruh pasukan, dan masih ada raja yang bersembunyi di belakang. Petik 1. Mata Wen Luoan berbinar, bahkan jika Raja Putri Duyung tidak melakukan apapun, dia tidak benar-benar percaya diri. Hanya ada 70% peluang, sekarang bukan saat terbaik untuk membunuhnya. Jika satu atau dua orang melarikan diri, seluruh eselon atas dari klan suci benar mistik akan mengejarku setelah Taman Demidewa yang terlupakan tutup. Petik 1. Pemuda yang hangat menghela nafas setelah analisis mendalam. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia terbang ke udara. Karena banyak alasan, dia memutuskan untuk menyerah kali ini. Sangat cepat, bahwa itu Wen Luoan benar-benar bisa terbang di sini. Petik 1. Zhao Feng terkejut. Kecepatan yang Wen Luoan ditampilkan dengan mudah melampaui kecepatan dasar Zhao Feng. Bahkan Chen Yilin tidak dapat benar-benar terbang di Demidewa Forgotten Garden. Wen Luoan tidak akan menyerang. Dia mungkin waspada terhadap Raja Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan tentara. Petik 1. Zhao Feng menghela nafas. Naluri memberitahunya bahwa itu Wen Luoan adalah musuh kuat yang akan membawa bahaya besar baginya. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan teman meninggalkan Purple Smoke Lake. Larut. Dengan pikiran, Zhao Feng menggunakan Ice Spiritual Lord dan melarutkan segel gelap hati pada Putri Duyung. Pada saat yang sama, Putri Duyung di depan Istana Divine Mermaid bereaksi dan melihat ke arah tertentu dengan kebingungan dan keengganan. Setidaknya manusia itu menepati janjinya. Raja Putri Duyung mengeluarkan nafas. Dia tidak pergi dan mengejar Zhao Feng. Sebaliknya, ia tetap tinggal untuk memeriksa putrinya. Selain itu, Putri Duyung hanya digunakan untuk air danau asap ungu, dan mereka tidak diizinkan memasuki area lain dari Demidewa Forgotten Garden atau jika tidak mereka akan menghadapi penindasan dari Demidewa Inten. Di tepi danau asap ungu. Brother Zhao, kemana kita akan pergi berikutnya? Petik 1. Seorang siswa inti berkata dengan agak penuh semangat. Kekuatan dan metode Zhao Feng membuat mereka mau patuh. Mereka percaya bahwa itu, jika mereka mengikuti Zhao Feng, akan ada imbalan yang bagus. Istana Penyembuhan Hati, kata Zhao Feng. Istana Penyembuhan Jantung. Chen Yilin dan teman-temannya sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa itu Zhao Feng akan pergi ke Taman 100 Bunga atau Istana 10,000 Treasures. Setelah semua, kekuatan yang Zhao Feng ditampilkan sudah cukup dengan sendirinya, dan ia bisa mengendalikan kontrol kuat binatang kuat di atas itu. Dia tidak memiliki banyak keuntungan di Istana Penyembuhan Hati. Anda dapat memilih untuk mengikuti saya atau pergi. Apa yang Anda dapatkan setelahnya tergantung pada kemampuan Anda. Petik 1. Zhao Feng memandang ke arah kelompok. Dia sudah mendapatkan imbalan yang cukup di Demidewa Forgotten Garden. Yang paling menarik baginya saat ini adalah darah Demidewa. Chen Yilin dan teman-temannya berpikir sebentar. Jika mereka mengikuti Zhao Feng, apa yang akan mereka lakukan dapatkan akan tergantung pada kemampuan mereka, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu dari Istana Penyembuhan Hati. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Istana 10,000 Treasures dan berjuang untuk beberapa harta. Ada beberapa harta berharga dan langka di Istana 10,000 Treasures yang dapat mengubah nasib seseorang, yang mungkin bernilai bahkan lebih dari ilusi Dewa Wine. Saya berharap yang terbaik untukmu. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yilin dan teman-temannya. Sejak dia memasuki Demidewa Forgotten Garden, dia memiliki niat untuk menjadi seorang penyendiri. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng mulai mempercepat menuju Istana Penyembuhan Hati. Tekanan dari Demidewa Forgotten Garden sangat kuat, sehingga kecepatannya sangat berkurang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mulai mendekati Istana Penyembuhan Hati. Di perjalanan, dia melihat beberapa sosok yang bergetar. Zhao Feng duduk di atas kuda berkepala dua berkepala, dan di belakangnya ada dua capung manusia, langsing dan lincah yang melayang di udara. Kuda berkepala dua berkepala dan dua dragonfly manusia baru diperbudak oleh Zhao Feng. Kekuatan ketiga makhluk itu dekat dengan tingkat king setengah langkah, dan mereka tidak besar dalam ukuran. Mereka juga sangat lincah dan cepat. Ketika para jenius lainnya melihat kuda Zhao Feng dan dua budak capung manusia, mereka semua mengambil jalan memutar karena takut. Istana Penyembuhan Hati. Ketika Zhao Feng tiba, dia menyadari bahwa itu beberapa orang telah berkumpul di sini. Celepuk. Seorang jenius mengacak-acak dengan wajah pucat keluar dari Istana Penyembuhan Hati. Kekuatan darah Demidewa terlalu menakutkan. Petik 1. Tidak ada yang bisa memasuki radius 10 meter dari darah.
Petik 1. Kelompok-kelompok jenius di luar istana penyembuhan hati didiskusikan. Beberapa aura kuat tiba-tiba muncul dan membuat mereka semua diam. Siapa orang itu? Dia berhasil memperbudak capung manusia langka. Petik 1. Dragonfly manusia sangat lincah dan cepat. Mereka memiliki unsur angin dan racun. Petik 1. Banyak jenius langsung waspada. Jadi, itu dia. Petik 1. Ada beberapa yang mengenali identitas Zhao Feng karena ada murid dari klan sakral benar mistik di sini. Semua orang diam-diam menciptakan jalan, dan Zhao Feng langsung menuju ke istana penyembuhan hati menuju kolam seolah-olah dia sudah tahu jalannya. Zhao Feng segera mencapai kolam tempat darah demi-dewa berada. Beberapa jenius yang kuat berdiri di sekitar kolam. Para jenius dari tanah suci ini mampu menahan tekanan darah demi-dewa dan perlahan-lahan mendekati itu. Darah demi-dewa. Tatapan Zhao Feng terkunci pada setetes darah emas transparan yang seukuran kuku pinky. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mendekat, tubuhnya mulai merasakan tekanan yang tak terukur. Tekanan ini telah melampaui realem Void Dewa. Kekuatan yang memancar dari setetes darah ini bisa menghancurkan makhluk hidup menjadi bubuk. Setetes darah sudah begitu kuat. Jika saya bisa memperbaikinya, itu akan sangat membantu garis darah saya, tubuh, dan kultivasi. Zhao Feng diam-diam terpana. Bahkan Raja dan Kaisar tidak akan mampu menahan darah demi-dewa. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Zhao Feng mulai berpikir. Menggunakan gerakan spasial tidak mungkin. Tidak hanya setetes darah demi-dewa ini mengandung tekanan kuat, itu juga memiliki hubungan misterius dengan demi-dewa inten. Darah demi-dewa mengandung kekuatan demi-dewa, yang memusnahkan kekuatan lain seperti hukum ruang angkasa. Zhao Feng yakin bahwa itu mendapatkan setetes darah ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih keras daripada mendapatkan ilusi Dewa Wine. Ketika Zhao Feng hampir tiba tanda 10 yard, setiap langkahnya menjadi sangat lambat saat ia harus menghadapi tekanan darah demi-dewa. Semakin dekat dia, semakin banyak kekuatan suci yang bisa dia rasakan dari darah demi-dewa. Tiba-tiba, teriakan datang dari dekat. Ark, petik 1. Tubuh puncak Small Origin Core Realm laki-laki dengan garis darah yang tidak biasa meledak dari darah demi-dewa ketika ia melangkah dalam 10 meter. Ledakan, gelombang kejut besar mengirim darah dan daging terbang kemana-mana. Hati para jenius di dekatnya menjadi dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Kematian yang mengerikan dari jenius itu membuat orang-orang di dekatnya menjadi dingin. Di dalam 10 yard adalah zona terlarang. Setelah seseorang memasuki rentang itu, tekanan dari darah demi-dewa akan meningkat beberapa kali. Petik 1. Zhao Feng bergumam. Para jenius lainnya juga menyadari hal itu. Jenius normal mampu menahan tekanan di luar 10 meter. Semua orang yang meninggal melakukannya terutama karena mereka masuk dalam 10 meter. Jika tekanan dalam 10 yard sudah begitu kuat, maka tekanan di 5 yard, 3 yard, 1 yard, dan tepat di sebelah darah demi-dewa akan menjadi. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tekanan itu. Dia mulai berpikir ketika dia berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil di pundaknya. Miau miau, kucing kecil pencuri itu mengayunkan cakarnya, menandakan bahwa kucing itu tidak dapat melakukan apa-apa, lalu melompat ke cincin logam kuno. Zhao Feng tidak terkejut, bahkan Kings mungkin tidak akan mampu menahan tekanan besar seperti itu dari darah demi-dewa. Demi-dewa darah, aku datang. Suara dingin terdengar dari jauh. Seorang pria berkulit gelap dengan sepasang sayap hitam di belakang punggungnya melintas di udara. Mo Tianyu, petik 1. Orang-orang di sekitar istana penyembuhan hati memberi jalan. Kultivasi pria berkulit gelap itu telah mencapai Real Core Realm tahap akhir, dan dia memiliki sepasang garis keturunan setan yang sangat unik yang memberinya sepasang sayap. Saat dia mendekat, ada aura jahat yang membuat orang-orang di dekatnya tidak bisa bernapas. Mo Tianyu, salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci. Dia berasal dari klan suci 1000 kegelapan. Informasi mengenai pendatang baru muncul di pikiran Zhao Feng. Ada hampir 300 jenius yang memasuki demi-dewa Forgotten Garden, tetapi semua orang tahu tentang 10 jenius teratas. Bukankah Mo Tianyu di Real Core Realm tingkat menengah? Baru beberapa hari, namun garis keturunannya dan kultivasi telah meningkat secara dramatis. Petik 1. Para jenius terdekat mengungkapkan ekspresi hormat, sedangkan mereka dari klan 1000 kegelapan mengungkapkan penampilan sukacita. The Demi-Dewa Forgotten Garden penuh dengan keberuntungan, dan garis keturunan sayap setan unik Tian Tianyu memberinya kemampuan untuk terbang, sehingga ia dapat memperoleh lebih banyak.
Sayap hitam berkibar lembut di atas kepala Zhao Feng dan jenius lainnya sebagai Mo Tianyu mendarat di dekat kolam. Zona terlarang 10 yard. Petik 1. Banyak jenius menahan nafas mereka, dan jantung mereka berdetak kencang. Mo Tianyu langsung melompat ke dalam radius 10 meter dan masih tidak terluka. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 jenius, masing-masing memiliki garis keturunan yang tidak biasa, dan mereka sangat kuat. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Kekuatan Mo Tianyu telah meningkat secara dramatis setelah memasuki Demidewa Forgotten Garden. Satu atau dua king setengah langkah normal tidak akan bisa mengalahkannya. Hahaha, darah Demidewa. Untungnya, saya datang dengan cepat. Petik 1. Ekspresi Mo Tianyu sangat puas. Tak satu pun dari 10 jenius teratas lainnya hadir, dan dia memiliki tanda-tanda menekan semua orang di sini. Pada saat ini, berita tentang darah Demidewa masih menyebar di seluruh Demidewa Forgotten Garden tetapi banyak yang masih dalam perjalanan. Kekuatan garis darah Mo Tianyu yang unik memberinya kecepatan yang sangat cepat bahkan di antara 10 jenius teratas. Saat ini, satu-satunya yang memasuki batas 10 yard adalah dia. Tatapannya menyapu seluruh area, dan dia tidak menemukan orang yang kuat. Petik 1. Mo Tianyu berhenti sejenak saat matanya mendarat di kedua Dragonfly manusia di belakang Zhao Feng. Dragonfly manusia cepat dan lincah. Mo Tianyu kebaru betapa merepotkannya mereka. Dia tidak mengharapkan seseorang dapat memperbudak mereka berdua. Kultivasinya bahkan bukan di kerajaan inti asal besar. Seseorang perlu mengandalkan garis darah mereka dan kultivasi untuk menahan tekanan dari darah Demidewa. Energi mental tidak berguna di sini. Petik 1. Mo Tianyu mengambil kembali tatapannya. Dia tidak menempatkan Zhao Feng di matanya. Tidak ada yang layak menjadi lawannya di istana penyembuhan hati. Saya akan mengambil darah Demidewa sebelum Nan Gongsheng, Meng Xi, dan orang-orang bermasalah lainnya yang belum ada di sini. Petik 1. Mata Mo Tianyu berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kekuatannya untuk memperkuat tubuh dan pertahanannya. Gur, Mo Tianyu mulai melangkah maju perlahan saat dia bergerak lebih jauh ke arah kolam. Tekanan yang dia hadapi akan meningkat dengan setiap langkah, dan bahkan dia merasa itu merepotkan. Mo Tianyu adalah orang pertama yang memasuki batas 10 yard dengan aman. Petik 1. Orang-orang jenius yang mengelilingi kolam itu merasa iri dan tidak tahu apa-apa. Semakin dekat mereka dengan darah Demidewa, semakin tinggi kesempatan mereka untuk mendapatkannya. Saya harus meningkatkan kecepatan saya. Darah Demidewa akan menjadi milikku. Petik 1. Mo Tianyu sangat bersemangat. Darah Demidewa adalah darah yang hampir divine. Itu akan mengubah kehidupan bahkan para ahli. Bahkan raja dan kaisar akan menjadi gila karenanya. 10 yard. Petik 1. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru memasuki zona terlarang 10 yard. Itu dia. Ketika orang-orang melihat siapa itu, mereka sangat terkejut. Orang kedua yang masuk dalam 10 meter adalah Zhao Feng. Semakin dekat dengan darah Demidewa, semakin kuat tekanannya. Selanjutnya, siapa yang tahu seperti apa kemampuan ofensif yang dimilikinya? Zhao Feng tidak berani pergi terlalu jauh karena waspada. Pada kenyataannya, kekuatan dari zona 10 yard tidak begitu kuat. Tekanan di alam mimpi kuno jauh lebih kuat. Bocah itu. Petik 1. Ekspresi Mo Tianyu berubah ketika dia melihat Zhao Feng. Dia tidak mengharapkan bocah di puncak Small Origin Core Realm untuk memasuki zona 10 yard, dan tampaknya seolah-olah Zhao Feng bahkan tidak menemukan tekanan yang sangat kuat. Garis darah, tubuh, dan kultivasi adalah 3 faktor yang menentukan seberapa jauh seseorang bisa bergerak di sini. Jika seseorang memiliki garis keturunan yang unggul, mereka memiliki keuntungan, dan jika tubuh seseorang cukup kuat, mereka juga bisa menahannya. Di sisi lain, orang-orang dengan kultivasi lebih tinggi hanya mampu menahan lebih banyak kekuatan. Misalnya, jika Kaisar Duanmu di sini, dia akan dapat memperoleh darah Demidewa dengan mudah. Bocah. Petik 1. Mo Tianyu menjilat bibirnya dan memelototi Zhao Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan dan ketenarannya untuk menekan Zhao Feng, tapi bagaimana Zhao Feng jatuh untuk itu? Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa saat dia mempertahankan jarak tertentu dengan Mo Tianyu. Mo Tianyu berada di sisi berlawanan. Serangan satu akan sangat terbatas karena tekanan dari darah Demidewa, dan siapa yang tahu seperti apa reaksi yang mungkin dimiliki darah Demidewa. Brotermo, bocah yang bernama Zhao mengendalikan pasukan di Purple Smoke Lake dan mengalahkan saudara Tu. Petik 1.
Seorang murid dari klan Seribu Kegelapan memperingatkan. The Demidewa Forgotten Garden adalah tempat yang besar, tetapi berita mulai menyebar. Apa, dia mengalahkan saudara Tu? Petik 1. Mendengar itu, Mo Tianyu tidak percaya. Sebelum dia memasuki Demidewa Forgotten Garden, kekuatannya sendiri sedikit lebih lemah daripada Tu Jiuseng, meskipun dia mungkin lebih kuat sekarang karena dia telah memperoleh beberapa kekayaan. Saat ini, suara mendesing. Seorang tokoh 5 warna terbang di udara. Betapa anehnya kekuatan lightning. Petik 1. Zhao Feng merasakan wind light-nya Tru Yuan mengaduk. Tanpa melihat, dia tahu si pendatang baru saya gigi tiruan. Lei Zhen, salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci. Petik 1. Ini akan menjadi gaduh sekarang. Seorang pakar lain dari 10 jenius teratas telah muncul. Petik 1. Lei Zhen berasal dari Ten Thousand Lightning Clan. Dia adalah si jenius nomor 1 dari Lightning Dao. Petik 1. Para jenius semuanya menoleh. Ada banyak orang di Heart Healing Palace yang menonton dan berharap mendapatkan darah demidewa dengan keberuntungan. Setelah semua, sejumlah kecil jenius di masa lalu telah memperoleh keberuntungan surga bahkan jika mereka tidak sangat kuat, sehingga keberuntungan pasti menjadi faktor. Lei Zhen mendarat di dekat kolam antara 8 dan 9 yard, bahkan lebih dekat daripada Mo Tianyu. Darah Demidewa, ini mungkin adalah esensi darah demidewa atau yang lain tidak akan bisa bertahan selama ini dan masih mengandung begitu banyak kekuatan. Petik 1. Wajah Lei Zhen menjadi sedikit merah ketika dia mendarat. Dia segera menyirkulasikan petir 5 warnanya dan tampak seperti Dewa of Lightning. Demidewa's Blood Essence. Petik 1. Mata para jenius terdekat menjadi lebih berapi-api. Setetes esensi darah mengandung esensi kehidupan demidewa, dan itu lebih dari 100 kali lebih baik daripada setetes darah normal. Jika saya bisa menyerap esensi darah demidewa ini, status keberadaan saya akan meningkat secara dramatis dan mendapatkan potensi untuk mencapai tingkat raja atau kaisar. Petik 1. Hati semua orang melaju, esensi darahnya naik. Esensi darah demidewa jelas merupakan barang bagus untuk raja dan kaisar. Bahkan mungkin akan mendapat manfaat dari Lord Realm Holy Lord yang normal. Dalam zona terlarang 10 yard. Mo Tianyu, Lei Zhen, dan Zhao Feng perlahan berjalan ke depan. Zhao Feng sedikit di belakang dua lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika seseorang benar-benar mendekati esensi darah. Zhao Feng sangat berhati-hati. Jika esensi darah demidewa melepaskan serangan, bahkan raja sejati tidak akan bisa mundur tanpa cedera. Itu bocah itu. Petik 1. Lei Zhen melihat Zhao Feng dari sudut matanya. Zhao Feng jauh dari Mo Tianyu, tetapi lebih dekat ke Lei Zhen. Kesal, Lei Zhen mencibir dengan dingin. Bagaimana dia bisa merasa aman karena punggungnya terbuka untuk pesaing? Lei Zhen mengirim cakar petir 5 warna ke arah Zhao Feng. Zhao Feng jelas tidak akan melakukan apa-apa. Dia mengirim cakar petir ungu kuno ke arah cakar petir 5 warna. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Ledakan. Ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut menyebar lebih dari selusin yard. Bahkan sayap hitam iblis di sekitar Mo Tianyu melemah. Bam! Sosok Zhao Feng bergetar sedikit sebagai cahaya 5 berwarna samar memanjang ke tubuhnya. Zhao Feng mengedarkan garis darah defensifnya, dan sisik ungu gelap muncul di tubuhnya sampai cahaya 5 warna memudar. Namun, dia masih merasa mati rasa. Garis darah defensif waternya jelas terkait dengan unsur air, yang melakukan kilat. Di sisi lain, ketika busur Blue Destruction Wind Lightning mendarat di Lei Zhen, dia bahkan tidak menghindar. Hahaha, kekuatanmu tidak buruk. Petik 1. Lei Zhen mengambil pukulan petir dan dengan mudah menyerapnya. Dia menyerap kilat. Petik 1. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia menyadari bahwa itu pewarisan Wind Lightning-nya telah menemui musuhnya. Lei Zhen memiliki garis keturunan spiritual Lightning kuno, dan dia adalah jenius nomor 1 dari Lightning Dao. Teknik tenor-tenor 5 elementalnya adalah teknik Lightning tertua di Chang Ocean. Bahkan bakat angin petir kaisar di Lightning tidak setinggi Lei Zhen, dan dia tidak bisa kultivasaku teknik tenun 5 unsur 10.000, memaksanya untuk menciptakan daunnya sendiri dan memahami Wind Lightning Dao. Berat, penguasaan Anda akan warisan kaisar angin petir hanya akan menggelitik saya. Petik 1. Lei Zhen bertindak seolah kemenangan sudah menjadi miliknya. Dia memiliki garis darah spiritual Lightning kuno yang sangat tahan terhadap serangan Lightning, dan bahkan bisa menyerapnya. Teknik tenor 5 unsur 10.000 itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Di sisi lain,
garis darah defensif Zhao Feng tidak sangat efektif terhadap serangan lightning. Surga Earth Lightning Quick. Petik 1. Busur kuno dari petir diperpanjang dari kaki Lei Zhen ke Zhao Feng. Serangan petirnya tidak hanya bisa mengalir ke air, mereka juga bisa diarahkan melalui udara. Zhao Feng merasakan sensasi mati rasa sebelum serangan itu tiba. Purple Wind Lightning Ring. Petik 1. Gelombang bersinar Purple Light Lightning melonjak dari Zhao Feng dan bentrok dengan serangan Lei Zhen. Ledakan, 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 kedua kekuatan lightning berinteraksi. Serangan angin-angin Zhao Feng sangat cepat, sedangkan petir Lei Zhen mengandung 5 elemen, memungkinkannya menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Langit Earth Lightning Quick seperti Gunung Tai, sangat stabil, dan tampaknya menjadi satu dengan bumi. Meskipun Lei Zhen belum memahami niat raja, niat dalam serangannya sudah mencapai tingkat seperti itu sampai tingkat tertentu. Bam! Angka Zhao Feng terdiam sedikit, dan kakinya menjadi mati rasa saat dia memblokir serangan Lei Zhen. Lei Zhen tidak terluka, dan dia dengan mudah menyerap serangan Zhao Feng dengan ekspresi yang menyenangkan. Giliranku sekarang. Zhao Feng mencibir saat aura merah samar muncul di petir berwarna ungu. Pergi. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan Purple Destruction Wind Lightning yang berisi secarik scarlet ditembakkan. Ledakan, petir 5 warna di sekitar tubuh Lei Zhen mengambil pukulan langsung. Lei Zhen tidak sesantai kali ini. The Lightning berwarna merah menyala mengandung kekuatan menyala destruction yang terus mengikis tubuhnya. Anda benar-benar berhasil memahami gumpalan pemecah angin Scarlet Destruction. Petik 1. Ekspresi Lei Zhen berubah sedikit. Tidak hanya Scarlet Destruction Wind Lightning meningkatkan kekuatan destruction, itu juga mengandung efek flaming yang berlangsung cukup lama. Sederhananya, setelah tertabrak oleh Scarlet Destruction Wind Lightning, seseorang akan terus-menerus rusak untuk beberapa waktu. 5 Elements Water Lightning. Petik 1. Petir di sekitar Lei Zhen tiba-tiba berubah warna biru dan menyangkal sensasi terbakar. Pada saat ini, ekspresi kedua jenius Lightning Dao sedikit khusyuk. Lei Zhen jelas tidak mengharapkan Zhao Feng untuk memahami sedikit angin petir Scarlet Destruction. Saya baru saja berhasil memahami sedikit angin petir Scarlet Destruction. Saya belum bisa menjatuhkannya. Wajah Zhao Feng dingin, tapi matanya berkilauan. Kekuatan pertempuran bocah itu cukup kuat. Dia belum kehilangan bahkan setelah menghadapi Lei Zhen. Petik 1. Para jenius di dekatnya mulai berdiskusi. Ekspresi Lei Zhen berubah kembali menjadi normal ketika ejekan muncul di wajahnya. Berat, saya bahkan belum menggunakan kekuatan penuh teknik tenun senapan 5 elemental. Petik 1. Meskipun dia bertindak seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya, Lei Zhen masih waspada. The Wings of Wind dan Lightning dari warisan angin Lightning sangat merepotkan. Teknik 5.000 petir 5 elementalnya adalah tentang keseimbangan antara serangan dan pertahanan, sedangkan warisan angin petir Zhao Feng adalah tentang kecepatan dan pelanggaran ekstrim. Hehe, apakah begitu? Zhao Feng mencibir dingin saat ekspresinya menjadi redup. Ledakan, niat yang kuat turun dalam dimensi jiwa dan menunjukkan tanda-tanda membentuk kekuatan magnificent. Apa? Tubuh Lei Zhen membeku karena kesadarannya ditekan oleh niat itu. Setengah langkah niat raja. Petik 1. Kekuatan raja yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Bahkan Mo Tianyu berteriak kaget. Bam! Angin melolong dan guntur menggelegar di udara di atas, dan jiwa-jiwa orang-orang di dekatnya mulai bergetar gelisah. Setengah-setengah keinginan raja tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi, dan kekuatan memancar dari itu membuat tubuh Lei Zhen menjadi berat. Seolah-olah dia di bawah gunung, dan dia tidak dapat bernapas. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah yang normal. Petik 1. Wajah Lei Zhen menjadi merah. Serangan angin-angin Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat ketika dia menggunakan niat raja setengah langkahnya. Orang-orang mati diam. Beberapa bahkan berpikir bahwa itu salah satu dari 10 jenius teratas lainnya telah turun. Keringat dingin mulai muncul di dahi Lei Zhen saat jiwanya sedang ditekan. Jika bukan karena fakta bahwa itu ia memiliki garis darah yang unik dan kekuatan pertempuran yang menakjubkan yang melebihi King setengah langkah normal, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menolak sama sekali. Ini adalah niat raja setengah langkah yang sudah memiliki tanda-tanda pembentukan kekuatan magnificent, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah ilusion Dewa Wine? Petik 1. Mo Tianyu mulai berkeringat dingin, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa itu dia tidak menyerang Zhao Feng. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Setengah-setengah niat raja menekan tubuh dan hati Lei Zhen. Sua, maksud raja setengah langkah menghilang setelah 3 napas.
Lei Zhen dan para jenius lainnya semuanya mengeluarkan nafas panjang saat Zhao Feng berdiri tak bergerak. Dia merasakan tatapan penuh hormat dan waspada terhadapnya. Saya mendengar bahwa itu Zhao Feng ini menguasai seluruh danau asap ungu, mengalahkan Tu Jiuseng, dan memasuki kerajaan Putri Duyung. Petik 1. Sepertinya dia kemungkinan besar memperoleh ilusion Dewa Wine, yang memungkinkan dia untuk memahami maksud Raja Setengah Langkah. Petik 1. Ilusi Dewa Anggur. Kerajaan Putri Duyung memiliki raja yang menahan benteng. Bagaimana dia melakukannya? Petik 1. Para jenius yang hadir dibahas. Tentu saja, tidak masalah bagaimana dia telah membentuk niat Raja Setengah Langkah. Yang penting adalah bahwa itu dia memiliki, dan niat Raja Setengah Langkahnya bahkan lebih kuat dari norma. Junior Martial Brother Zhao. Petik 1. Setengah langkah dari Raja. Petik 1. Beberapa tokoh lainnya memasuki istana penyembuhan hati. Seseorang bisa merasakan aura raja yang setengah langkah dan kekuatannya yang luar biasa dari jauh. Para pendatang baru semua murid mistik ulangan benar. Saudara Nan dan Dong Wenjian ada di antara mereka, dan tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Brother Dong. Petik 1. Zhao Feng samar mengangguk sebagai balasannya. Dong Wenjian dan Brother Nan memiliki ekspresi canggung. Pada awal ketika mereka memasuki Demidewa Forgotten Garden, Zhao Feng tidak bergabung dengan mereka di 10,000 Treasure Tower, dan Brother Nan marah pada waktu itu. Namun, Zhao Feng telah menaklukkan Purple Smoke Lake sendirian, mendapatkan air mata Putri Duyung dan ilusion Dewa Wine. Dia bahkan telah membentuk niat Raja Setengah Langkah. Di samping kolam, niat Raja Setengah Langkah Zhao Feng telah mengejutkan semua orang, dan dia sekarang memiliki tanda-tanda menekan dua lainnya. Keduanya saling bertukar pandang dan memutuskan untuk menghadapi Zhao Feng bersama. Darah, Demidewa. Berita itu memang tidak palsu. Petik 1. Sosok saudara Nan melintas saat memasuki zona 10 yard. 10 besar jenius lainnya. Kekuatan Brother Nan setara dengan Chen Yilin yang belum meminum ilusion Dewa Wine. Darah Demidewa terlalu menarik, jadi beberapa murid di 10,000 Treasure Palace dan para jenius terdekat lainnya datang ketika mereka mendengar tentang hal itu. Situasinya menjadi lebih tegang. Mo Tianyu, Lei Zhen, Brother Nan, dan Zhao Feng semua memiliki kekuatan tempur yang setara dengan 10 jenius teratas. Keempatnya adalah bintang-bintang pertunjukan saat mereka perlahan mendekati darah Demidewa. Namun, ketika mereka mencapai 5 meter, Lei Zhen dan Brother Nan keduanya merasakan tekanan ekstrim. Zhao Feng tidak merasakannya, tapi dia pura-pura. Saya tidak bisa menjadi yang pertama. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada darah Demidewa, dan mata spiritual Lord memberinya sinyal peringatan. Kekuatan yang terkandung dalam darah Demidewa mungkin bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Selanjutnya, jika dia bisa dengan aman mencapai darah Demidewa, 10 jenius teratas lainnya mungkin akan menarik sesuatu. Tepat pada saat ini, aura kematian dalam jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat. Cheng, seorang pemuda yang hangat tiba di istana penyembuhan hati dan mendarat di sebuah gedung. Darah Demidewa. Petik 1. Jantung Wen Luoan melonjak. Itu adalah setetes darah Demidewa, dan esensi darah pada saat itu. Jika guru ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya. Hati Wen Luoan melaju lebih cepat. Jika dia bisa mendapatkan darah Demidewa, potensinya dan masa depannya bahkan mungkin melampaui Kaisar Kematian. Setelah melihat darah Demidewa, segala sesuatu tentang pengejaran dilemparkan ke bagian belakang kepalanya. Darah Demidewa akan menjadi milikku. Kekuatan garis darah saya dan kekuatan saya akan meningkat secara dramatis jika saya mendapatkannya, dan pada saat itu, diam-diam membunuh Zhao Feng akan mudah. Petik 1. Wen Luoan segera punya rencana. Darah Demidewa telah mengubah rencana aslinya. Dia masih berencana untuk membunuh Zhao Feng secara rahasia dan mengambil kepalanya, tetapi sekarang, darah Demidewa menjadi prioritas utamanya. Wen Luoan juga ada di sini. Zhao Feng waspada, dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendekati darah Demidewa. Situasinya menjadi lebih kompleks. Mo Tianyu, Lei Zhen, Brother Nan, dan Zhao Feng semua memiliki rencana mereka sendiri, dan mereka semua berjaga-jaga. Karena semakin banyak jenius dari tempat lain berkumpul di Istana Penyembuhan Hati, mereka berempat mempertahankan jarak tertentu di 5 meter. Setiap langkah pada titik ini sangat sulit dengan sendirinya, apalagi bahwa itu mereka semua berjaga terhadap satu sama lain. Pada saat tertentu, hati Zhao Feng melompat saat dia merasakan sesuatu. Itu, petik 1.
Tatapan pemuda yang hangat memandang ke arah tertentu di langit. 1 atau 2 napas kemudian, suara mendesing. Seekor binatang bertanduk tunggal terbang di udara. Penerbangan, itu bisa terbang. Terlepas dari beberapa burung terbang super kuat, sebagian besar keberadaan di Demidewa Forgotten Garden tidak bisa benar-benar terbang. Detik berikutnya, kekuatan agung yang mulia dan panas dari seorang raja terpancar dari binatang itu dan menyebar ke separuh istana penyembuhan hati. Kekuatan raja yang luar biasa. Petik 1. Binatang purba langka raja peringkat. Petik 1. Semua orang di dalam istana penyembuhan hati muncul dalam ketakutan, dan banyak jenius tidak dapat bergerak. Begitu power magnificent itu benar-benar turun, setengah jenius di sini akan memuntahkan darah. Lalala, lebih baik datang pada waktu yang tepat, bukan awal. Petik 1. Suara seorang gadis muncul. Seorang gadis muda dengan mata berbintang berdiri di atas binatang raja. Rambutnya sangat panjang dan sangat bersih. Meng Si. Petik 1. Dia benar-benar mengendalikan binatang peringkat king. Petik 1. Para jenius yang hadir tidak bisa berkata-kata, dan beberapa dari mereka mulai gemetar. Sulit bagi mereka untuk bahkan berbicara di bawah King's Magnificent Power. Dalam zona 10 yard, Zhao Feng, Broternan, dan Lei Zhen merasa seolah ada gunung di atas mereka. Saudara Nan dan Lei Zhen tidak stabil setelah menghadapi kekuatan agung raja dan darah demidewa. Pada saat ini, Meng Si telah tiba dengan raja buasnya. So, semua orang hanya bisa menyaksikan Meng Si mendarat di atas air dengan perlindungan raja binatang, tepat di depan darah demidewa. Binatang bertanduk memiliki sisik ungu, dan dikelilingi oleh petir ungu dan api. Ini memberikan kekuatan yang luar biasa saat turun. Dengan perlindungan kekuatan megah seorang raja, Meng Si hanya setengah yard dari darah demidewa. Di sekitar kolam, banyak jenius menahan nafas karena terkejut. Dia sudah sangat dekat, dan dia mendapat bantuan seekor monster raja. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Apakah darah demidewa akan mendarat di tangan Meng Si? Saudara Nan dan Lei Zhen saling memandang, lalu menatap ke arah Zhao Feng. Zhao Feng telah membentuk niat raja setengah langkah, serta aura magnificent power. Mungkin dia bisa mengganggu Meng Si. Adapun Mo Tianyu, dia juga berasal dari klan 1000 Kegelapan Suci, jadi dia tidak akan bertarung dengan Meng Si. Jika darah demidewa diambil olehnya dengan mudah, maka saya tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada Meng Si dan darah demidewa. Dia tahu bahwa itu dia bukan Meng Si atau pertandingan Raja Binatang. Tidak hanya darah demidewa mengandung kekuatan yang sangat besar, ia juga memiliki kecerdasannya sendiri. Jika darah demidewa tidak memiliki kesadarannya sendiri, maka Zhao Feng akan mampu membawanya pergi dengan gerakan tata ruangnya sejak lama. Sebagai jenius menyaksikan, Meng Si perlahan mendekat pada darah demidewa. Warna merah redup muncul di wajahnya yang cantik, dan laju napasnya meningkat. Esensi darah demidewa, itu mengandung begitu banyak kekuatan. Petik 1. Alis Meng Si berkerut, dia merasa sangat terganggu bahkan dengan bantuan seorang raja. Kekuatan memukul mundur dari darah demidewa lebih kuat dengan setiap langkah yang dia ambil. Weng, darah demidewa berkilauan dengan cahaya keemasan saat mengirim gelombang tekanan ke segala arah. Pasir dan batu bertiup di seluruh istana penyembuhan hati saat tornado terbentuk. Bam, 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 orang-orang jenius yang dekat pergi terbang. Wah, yang lebih dekat memuntahkan darah. Darah bocor dari mulut Lei Zhen saat dia mundur beberapa meter. Saudara Nan dan Mo Tianyu keduanya mundur beberapa meter. Sama seperti yang saya harapkan. Tubuh Zhao Feng sedikit bergetar. Meng Si mengeluarkan seteguk darah meskipun dia memiliki perlindungan seorang raja, dan wajahnya menjadi merah cerah. Garis darah Meng Si terkait dengan Dao of the Soul, jadi tubuh fisiknya tidak terlalu kuat. Kalau saya mungkin berhasil. Pikir Zhao Feng. Kenyataan membuktikan bahwa itu bahkan seorang raja yang normal tidak dapat dengan mudah mendapatkan darah demidewa. Beberapa jenius hadir menghela nafas, tetapi Meng Si tidak menyerah. Di antara semua orang, dia masih memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan darah demidewa. Mengambil, dengan bantuan seorang raja, Meng Si menggunakan kekuatan isap pada darah demidewa. Cahaya melamun samar menyelimuti darah demidewa. Weng, darah demidewa tampaknya hidup saat ia berjuang. Binatang unicorn itu meraung ketika udara di dekatnya menjadi terkikis oleh kilat ungu dan api. Keduanya digabungkan untuk melawan darah demidewa. Boom, darah demidewa mengirim gelombang yang bergelombang di seluruh dimensi. Para jenius terdekat sekali lagi diserang,
dan mereka mundur jauh. Saya akan mundur untuk saat ini. Petik 1. Zhao Feng melawan tekanan darah demidewa saat dia perlahan berjalan kembali. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda yang hangat di atap dari sudut matanya dengan hati-hati. Namun, mata Wen Luoan terkunci pada darah demidewa, dan dia sepertinya tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng. Akan kubiarkan cewek ini menghabiskan sebagian dari kekuatan darah demidewa lebih dulu. Petik 1. Pemuda yang hangat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan gelombang kejut yang datang ke arahnya tidak mempengaruhinya. Pada saat ini, sebagian besar jenius telah mundur jauh dari zona 10 yard, dan tidak ada yang berani melawan Meng Xi untuk darah demidewa. Meng Xi menjadi tokoh utama di dekat kolam. Mengapa saudara bela diri senior Nan Gongsheng tidak ada di sini? Petik 1. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Dong Wenjian di dekatnya. Nan Gongsheng menduduki peringkat pertama di antara 10 jenius dari Tanah Suci. Jika dia ada di sini, dia mungkin bisa bersaing dengan Meng Xi. Broter Nan Gongsheng masih mencoba mendapatkan pedang Qiankun. Dia seharusnya mendapatkan berita itu sekarang. Petik 1. Dong Wenjian berkata, orang-orang pergi untuk memberitahu Nan Gongsheng di 10,000 Treasure Tower sejak lama. Saat ini, hanya Meng Xi berada di sebelah kolam saat dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan darah demidewa. Dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi semua yang terjadi adalah sedikit pengurangan jarak antara dia dan darah. Situasinya akan menjadi sangat rumit jika Nan Gongsheng tiba. Petik 1. Meng Xi merasa tidak sabar. Waktu berlalu dengan lambat, dan darah demidewa masih berjuang. Orang-orang yang hadir semua memiliki ekspresi gugup. Setelah semua, darah demidewa menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke tangan Meng Xi. Metode apa yang digunakan Meng Xi untuk mengontrol mengendalikan Raja Binatang? Zhao Feng perlahan mundur, dan tatapannya segera mendarat di tanduk bersayap ungu di tangan Meng Xi yang lain. Jadi begitulah caranya. Zhao Feng segera mengerti. Tanpa bantuan dari luar, akan sulit bagi Meng Xi untuk mengendalikan Raja Binatang bahkan jika dia memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Namun, Zhao Feng tidak mengerti bagaimana tanduk ungu itu mampu mengendalikan Raja di Demidewa Forgotten Garden. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, hanya ada satu kemungkinan. Tanduk itu datang dari Demidewa Forgotten Garden untuk memulai, dan itu disempurnakan dengan cara yang unik sehingga bisa mengendalikan binatang itu. Saudara Zhao, kamu tidak akan bertanding lagi. Petik 1. Saudara Nan dan Dong Wenjian tidak mengerti mengapa Zhao Feng mundur lebih jauh dan lebih jauh. Dari para jenius yang hadir, Zhao Feng adalah satu-satunya yang telah membentuk niat raja setengah langkah, jadi dia adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk menghentikan Meng Xi. Saya menyerah pada darah demidewa. Petik 1. Zhao Feng menjawab sambil mundur semakin jauh. Bahkan jika aku entah bagaimana mendapatkan darah demidewa dengan keberuntungan, aku tidak akan bisa mundur dari serangan Meng Xi, Raja Binatang, pemuda yang hangat, dan semua ahli lainnya. Pikir Zhao Feng. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah menyerah pada kompetisi untuk darah demidewa. Dia tidak berpura-pura, Zhao Feng benar-benar meninggalkan istana penyembuhan hati. Miao miao, Zhao Feng meraih kucing pencuri kecil itu keluar dari ring. Kucing pencuri kecil itu bersendawa, dan itu bertindak seperti orang mabuk yang agresif saat melihat ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan. Udara dalam ketidakpuasan. Udara alkohol membuat Zhao Feng mengerutkan alisnya. Eye of Ice Soul. Mata kiri Zhao Feng menjadi biru es, dan sensasi dingin melewati jiwa kucing pencuri kecil itu. Miao, kucing pencuri kecil cegukan karena menjadi jauh lebih berpikiran jernih. Kucing pencuri kecil, Anda tinggal di istana penyembuhan hati. Petik 1. Zhao Feng memerintahkan. Kucing kecil pencuri itu melirik ke arah Meng Xi dan Raja Binatang itu dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah hewan spiritual gesit tipe, dan tubuh fisiknya tidak kuat. Bagaimana bisa menahan tekanan dari darah demidewa? Hanya bersendawa dari unicorn yang mungkin akan membuatnya kehilangan lapisan kulit. Tetaplah di sini dan jaga terus. Petik 2. Zhao Feng jelas akan melakukannya tidak tergantung pada kucing pencuri kecil untuk memperjuangkan darah demidewa. Itu mungkin bahkan tidak akan bisa masuk beberapa meter dari darah demidewa. Miao miao, kucing pencuri kecil itu akhirnya menganggukkan kepalanya, dan matanya mulai berputar ketika ia menunjuk ke arah Zhao Feng dengan cakarnya. Bagus Anda mengerti saya. Petik 1. Zhao Feng berhenti sedikit. Kucing pencuri kecil itu seperti rubah licik, jadi dia tahu apa yang ada dalam pikiran Zhao Feng. Tubuh kucing pencuri kecil itu menghilang.
Itu bersembunyi di sudut acak dari Istana Penyembuhan Hati sementara Zhao Feng duduk di atas kuda yang terbakar dengan dua Dragon Fleeman di belakangnya. Tidak ada gunanya saya pergi ke Istana Penyembuhan Hati jika seseorang sekuat Meng Xi ada di sana. Hanya di negara Eye of Heaven yang akan saya miliki dengan maksud raja yang lengkap. Petik 1. Zhao Feng berpikir saat dia meninggalkan Istana Penyembuhan Hati tanpa melihat ke belakang sekalipun. Ketika Meng Xi menekan semua orang, Zhao Feng segera menyerah untuk bersaing untuk darah Demi Dewa dan mundur. Mata langitnya akan memiliki keuntungan lebih besar jika dia lebih jauh. Namun, saya hanya bisa menggunakan Eye of Heaven di momen paling penting untuk mencapai efek terbaik. Petik 1. Zhao Feng semakin jauh dari Istana Penyembuhan Hati. Kucing pencuri kecil itu berada di Istana Penyembuhan Hati, dan Zhao Feng bisa berbagi penglihatan dengan itu, yang berarti bahwa itu Zhao Feng masih bisa melihat apa yang terjadi di Istana Penyembuhan Hati. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, suara terbang datang dari depan, serta munculnya keinginan raja yang akrab. Nan Gongsheng. Petik 1. Zhao Feng bisa melihat pemuda yang bangga di udara jauh. Itu, tanpa diragukan lagi, Nan Gongsheng, dan arah yang dia tuju adalah Istana Penyembuhan Hati. Akan ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Petik 1. Zhao Feng senang. Nan Gongsheng memiliki pedang kuno di tangannya yang mengubah warna langit kemanapun dia pergi. Pedang Qiankun. Ekspresi Zhao Feng berubah, dan tombak Imperial Ice yang bergabung dengan garis keturunannya bergetar. Nan Gongsheng telah diterima oleh pedang Qiankun, jadi dia sekarang bisa menggunakan senjata suci warisan ini. Bagaimanapun, kultivasinya hampir sebanding dengan seorang raja. Nan Gongsheng telah menghabiskan waktu yang lama mencoba untuk mendapatkan pengakuan Qiankun Sword, jika tidak jenius nomor 1 ini akan menyapu semuanya. Nan Gongsheng melewati udara dan melirik Zhao Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa saat dia terus menuju ke Istana Penyembuhan Hati. Beberapa saat kemudian, beberapa figur familiar lainnya muncul di depan. Junior Martial Brother Zhao. Petik 1. Para pendatang baru adalah Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya. Anda semua menuju ke Istana Penyembuhan Hati, bukan? Persaingan di sana sangat sengit. Petik 1. Zhao Feng meringkas apa yang terjadi, dan dia pergi ke arah lain setelah berbicara. Chen Yilin mulai berpikir, bahwa itu Zhao Feng tiba di Istana Penyembuhan Hati sebelum kita, tapi sekarang dia mundur. Mereka tidak bisa mengerti tindakan Zhao Feng. Kekuatan Zhao Feng harus di bawah hanya Nan Gongsheng dan Meng Xi. Zhao Feng pergi dengan caranya sendiri menuju arah tertentu. Tampaknya dia benar-benar menyerah pada darah Demi Dewa, tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar perhatiannya masih di Istana Penyembuhan Hati. Saya akan pergi mencari tempat yang tenang dulu. Petik 1. Zhao Feng memindai melalui informasi dalam pikirannya dan menggunakan Eye of Heaven-nya untuk segera menemukan target. Ruang buku tersembunyi. Petik 1. Zhao Feng tahu bahwa itu ada ruang buku tersembunyi di Demi Dewa Forgotten Garden. Ruang buku tersembunyi adalah ruang buku Demi Dewa, dan berisi banyak buku, tetapi tampaknya, tidak ada teknik atau keterampilan di dalamnya. Alasan mengapa Demi Dewa meninggal adalah karena kesengsaraan Lord, dan dia tampaknya tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan warisan yang benar dan lengkap. Namun, alasan mengapa Zhao Feng memilih ruang buku tersembunyi adalah karena itu tenang dan jauh. Pada saat yang sama, dia juga ingin mencari tahu. Beberapa orang di tanah bela diri sejati seperti ingin fokus pada area yang kurang dikenal di Demi Dewa Forgotten Garden, berpikir bahwa itu ada beberapa tempat yang mengandung harta yang tidak diketahui. Ruang buku tersembunyi adalah salah satu tempat itu. Menjadi ruang buku seorang Demi Dewa, tidak ada keberuntungan yang pernah muncul di sana, ini saja yang mencurigakan. Tepat saat Zhao Feng menuju ke ruang buku tersembunyi, situasi di Istana Penyembuhan Hati berubah. Darah Demi Dewa adalah milikku. Petik 1. Nan Gongsheng turun dari langit dan memasuki Istana Penyembuhan Hati. Kekuatan Magnificent lainnya tiba di atas kolam. Sua, dengan flash, Nan Gongsheng muncul di depan darah Demi Dewa. Nan Gongsheng. Petik 1. Ekspresi Meng Xi berubah. Darah Demi Dewa sangat dekat dengan telapak tangannya. Roar. The Beast King meraung dan mengirim gelombang petir menyala ungu yang menakutkan ke arah Nan Gongsheng. Ini adalah serangan seorang raja. Jika bukan karena fakta bahwa itu mereka berada di Demi Dewa Forgotten Garden, daerah di dekatnya pasti sudah terbalik dan terombang-ambing. Petik 1. A Magnificent Power dan riak cahaya perak muncul di tubuh Nan Gongsheng. Ledakan, serangan dari si monster raja sepertinya diangkut melalui ruang angkasa.
Miau, seekor kucing kecil di sudut suatu tempat memiliki ekspresi aneh. Undang-undang spasial, seperti yang diharapkan dari pemilik badan spiritual surgawi dan tubuh spiritual spasial. Petik 1. Zhao Feng berbagi perasaan yang sama dengan kucing pencuri kecil. Bam, bentrokan kedua kekuatan itu menyebabkan udara bergetar. Tidak baik, para jenius terdekat tidak stabil untuk berdiri. Gelombang kejut dari benturan Kings bisa menyapu setengah mil di Demidewa Forgotten Garden. Jalan setapak batu giok di bawah mulai retak. Namun, tidak ada di dalam Demidewa Forgotten Garden yang sederhana. Weng, di bawah aliran energi aneh, bangunan hancur dan jalur mulai secara otomatis memperbaiki diri. Ini karena dimensi Demidewa Forgotten Garden dibangun oleh Demidewa, dan Demidewa Inten adalah dewa di sini. Demidewa, realem surgawi-surgawi, tingkat seperti apa itu? Petik 1. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berharap untuk itu. Pemilik mata kirinya pasti dewa dari era kuno, jadi mereka sudah berada di realem surgawi divine setidaknya. Datang, Nan Gongsheng meraung, dan sebuah lubang dengan cahaya perak di sekitar tepiannya muncul di depan telapak tangannya. Kekuatan penarikan spasial mistik mengunci ke darah Demidewa. Sudah jelas bahwa itu Nan Gongsheng menggunakan teknik rahasia spasial untuk mencoba mengambil darah Demidewa. Ledakan, Weng, darah Demidewa memiliki kesadarannya sendiri, dan memancarkan kekuatan suci yang mencoba menahan tarikan dari lubang spasial. Seperti yang kupikirkan, Zhao Feng tidak terkejut. Kekuatan penarikan Nan Gongsheng datang dari bakat spasialnya, dan itu lebih dari teknik jarak dekat. Itu jauh lebih kuat dari gerakan spasial Zhao Feng. Di atas itu, Nan Gongsheng hampir mencapai realem Void Dewa, jadi meskipun darah Demidewa berjuang, itu masih menuju ke arahnya. Jangan pernah memikirkannya. Petik 1. Mengxi menggunakan tanduk ungu dan memerintahkan Raja Binatang untuk menyerang Nan Gongsheng. Dia membutuhkan setidaknya 50% energinya untuk mengendalikan Raja Binatang. Dimensi Nightmare. Petik 1. Rambut Mengxi meniup dengan liar. Dalam sekejap ini, semuanya dalam jarak puluhan yard menjadi tertutup oleh cahaya yang menerawang. Kemudian, dalam sekejap mata, orang-orang di dekatnya memasuki dimensi yang aneh. Dimensi ini masih terstruktur seperti kolam di Istana Penyembuhan Hati, tetapi aura ruang di sini telah berubah. Seolah-olah dimensi lain telah terkikis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Rambut Mengxi tumbuh lebih panjang dan melilit Nan Gongsheng. Ini dimensi Nightmare lagi. Petik 1. Nan Gongsheng menggertakkan giginya. Dimensi Nightmare tidak banyak mempengaruhi orang lain, tetapi kekuatan Mengxi meningkat secara dramatis. Peringkat 239 di antara 10,000 Ancient Ratches, perlombaan mimpi buruk. Memiliki garis keturunan jiwa yang langka, seseorang dapat menggabungkan dimensi mimpi buruk dengan kenyataan. Petik 1. Pemuda yang hangat bergumam pada dirinya sendiri. Untuk dapat mempengaruhi kenyataan dengan ilusi, dari ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya garis keturunan ini. Ilusi utama adalah kenyataan. Garis darahnya bahkan bisa menyentuh sedikit arah seperti itu. Petik 1. Zhao Feng tercengang. Eye of Illusion-nya menarik kesadaran musuh menjadi ilusi yang dibangun oleh dirinya sendiri, sedangkan Mengxi menarik dimensi Nightmare yang ilus menjadi kenyataan. Dalam situasi ini, segala sesuatu yang dulu mustahil baginya sekarang mungkin terjadi. Misalnya, di dunia nyata, rambut Mengxi hanyalah panjang manusia biasa, tetapi dalam dimensi mimpi buruk, rambutnya bisa menjadi beberapa kali lebih panjang. Sepertinya dia memiliki kemampuan bermimpi. Tentu saja, efek dimensi mimpi buruk pada realitas terbatas. Di dekat kolam, kekuatan Mengxi meningkat secara dramatis, dan cahaya menerawang di dekatnya berbeda dari bagian lain dari Istana Penyembuhan Hati. Pada saat ini, Nan Gongsheng dalam posisi bertahan, dan lubang spasial di depan tangannya telah menghilang. Mistik Spatial Split. Petik 1. Nan Gongsheng melambaikan tangannya, dan cahaya perak tajam yang memancarkan aura terlarang datang dari udara. Tubuh mimpi buruk. Petik 1. Tubuh Mengxi yang tertutup cahaya menerawang mulai bergeser. Suara mendesing. The Mystic Spatial Split, yang bisa langsung membunuh raja setengah langkah, tidak merusak Mengxi. Pembelaannya telah memblokir 30% dari serangan itu, dan imajinasinya dalam dimensi mimpi bisa mempengaruhi realitas. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan tetap hidup jika mereka terbunuh dalam mimpi mereka. Dimensi Nightmare Mengxi dapat meningkatkan efek ini beberapa kali dan membuatnya mempengaruhi realitas. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan 10.000 kuno Ratches.
Garis darah Ancient Raches. Ini memang mengerikan. Jika saya bisa mempelajari dimensi mimpi buruk ini, itu seperti membuat cheat. Petik 1. Zhao Feng tertegun, tetapi dia tahu bahwa itu akan sangat sulit untuk menyalin kemampuan ini. Dia tidak punya niat untuk melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Qiankun Sword. Petik 1. Nan Gongsheng mengeluarkan senjata suci warisan. Dengan sepotong pedang Qiankun, langit dan bumi tampak berputar dan bergetar. Bahkan dimensi Nightmare gemetar dan melemah. Jadi, Nan Gongsheng memang mendapatkan pedang Qiankun. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya, itu cukup untuk mengacaukan dimensi mimpi buruk dan meningkatkan jumlah energi yang diperlukan untuk mempertahankannya. Petik 1. Hati Mengsi bergetar. Nan Gongsheng memang layak menjadi saingan ditakdirkannya. Ledakan, bam, Mengsi dan Nan Gongsheng bentrok. Kekuatan mereka masuk ke dimensi energi fisik dan mental, dan bahkan dimensi mimpi buruk. Para jenius yang tersisa semuanya mundur lebih dari 100 meter jauhnya. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya baru saja tiba dan tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah mereka. Mungkin Zhao Feng pergi adalah ide cerdas. Petik 1. Chen Yilin bergumam, kecuali kekuatan Nan Gongsheng dan Mengsi turun sampai setengahnya, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk memasuki keributan itu. Bentrokan dari dua jenius memasuki jalan buntu. Kemenangan tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, kekuatan dari darah demidewa perlahan melemah. Pertarungan. Jika mereka berdua berada dalam kondisi puncak mereka, saya tidak memiliki terlalu banyak kesempatan. Petik 1. Senyum ejekan muncul pada pemuda yang hangat berdiri di atap. 1 jam kemudian, ada ruang buku kecil yang terbuat dari bambu di halaman. Ketika Zhao Feng melangkah di halaman, hujan ringan tiba-tiba mulai turun. Aneh, Zhao Feng sepertinya mendengar suara puisi yang dinyanyikan, yang berinteraksi dengan hujan lembut di luar. Namun, tidak turun hujan di luar halaman. Zhao Feng menduga bahwa ini adalah niat dari pemilik Demidewa Forgotten Garden, diam-diam membaca buku di hujan musim semi yang lembab. Ini adalah ruang buku Demidewa. Zhao Feng melangkah dengan hormat ke ruang buku tersembunyi. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.